Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi addal amana wa ballagha risala wa nasaha ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bid'awatihi ila yaumil liqa'i abad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan kita bisa melaksanakan ibadah di pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ini, yang mudah-mudahan kenikmatan ini senantiasa menyertai kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji hadis Rasul terkait dengan golongan yang haram disentuh oleh api neraka. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ahli Al-Qur'an, yang suaranya bagus. Salah satunya Ibnu Mas'ud. Jadi ahli qiraahnya di masa Rasul adalah salah satunya Ibnu Mas'ud. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Qalu bala ya Rasulullah. Qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Kata Rasul, ala ukhbirukum, ala ukhbirukum, maukah kalian aku beri informasi, kata Rasul. Maukah kalian aku beri informasi? Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kalau mengajarkan kepada para sahabat itu suka diawali dengan pertanyaan. Memang ini penting untuk memancing kepenasaran. Karena sahabat itu adalah yang murid-muridnya Rasul. Murid-muridnya Rasul, jamaah-jamaah pengajiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginkah kalian atau maukah kalian aku berikan informasi, kata Rasul, biman tuharramu alaihinna. Biman, dengan orang, tuharramu yang diharamkan, alaihi atasnya, annaru api neraka. Jadi inginkah atau maukah kalian aku berikan informasi terkait dengan orang
yang diharamkan tersentuh api neraka. Qalu, para sahabat berkata, bala itu kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Kalau dalam bahasa Sunda itu kantenan. Apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jawa itu kantenan itu apa? Nggih gitu ya. Nggih. Iya. Ya. Maukah kalian? Iya, nggih. Betul enggak? Bahasa Jawa. Nggih. Kalau bahasa Indonesia apa tuh? Iya, iya, ingin banget gitu. Jadi ingin banget ya, ingin banget, bukan hanya sekedar ya, tapi ya, tapi ada keinginan kuat gitu. Itu namanya bala. Bala, ya Rasulullah. Nggih ya Rasulullah, kantenan ya Rasul. Maka kata para sahabat, iya ingin sekali ya Rasulullah. Qala, kata Rasul, orang yang haram disentuh api neraka itu ala kulli hayyinin. Yang pertama adalah orang yang memiliki sifat hayyin. Nanti akan kita bahas hayyin itu seperti apa. Yang kedua layyinin, orang yang memiliki sifat layyin. Yang ketiga qoribin, orang yang memiliki sifat qarib. Yang keempat sahlin, orang yang memiliki sifat sahlun ya. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang memiliki sifat layyin. Jadi orang yang memiliki sifat layyin ini, kalau kita baca keterangannya, orang yang layyin itu adalah orang layyin itu, kalau kita belajar Al-Quran ada madlin, madlayir, ada kata layyin. Madlin itu apa? Belajar mana? Ini kan sudah ngaji tajwid tadi, ada informasinya. Madlayin itu adalah mad yang dibaca dengan lembut. Gitu. Lembut, lain itu lembut. Jadi lain itu berarti orang yang lembut dan santun. Jadi orang yang memiliki sifat lembut dan santun, baik dalam bertutur kata atau dalam berbuat. Jadi perkataannya itu tidak kasar. Jadi dia tidak semaunya sendiri, tidak galak, tidak mudah marah. Nah, itu lain namanya. Di lain itu perkataannya santun, tidak kasar, tidak mudah marah. Lain. Kan kalau kita mah sedikit-sedikit marah. Ana melakukan kesalahan, sedikit-sedikit marah. Gitu. Ada orang yang melakukan kesalahan, kita marahin. Nah, itu berarti tidak lain. Tersinggung sedikit, marah. Beda dengan baginda Rasul. Kita bisa melihat bagaimana para jamaah rahimakumullah, Rasul itu memiliki sifat layyin. Rasul itu ketika mau datang ke masjid diludahin, apakah Rasul marah? Tidak. Coba kalau kita pergi ke masjid, pulang dari masjid, motornya ada yang gembosin bannya, ayo bagaimana Bapak, marah tidak tuh? Wah, kita langsung marah, ini siapa yang gembosin ban saya gitu ya. Atau ada yang jahilin kepada kita ketika kita berangkat ke masjid, Rasul itu enggak marah, diludahin, dilempar sama kotoran binatang, ketika itu enggak marah Rasul. Bahkan ada seorang Arab Badui itu,
narik sorbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai leher Rasul itu berbekas. Tapi Rasul hanya tersenyum. Ya, Rasul layyin, gak mudah marah. Ya. Dan perkataannya santun, jadi tidak kasar. Jadi kalau perkataan santun itu seperti ya berkata-katanya Allah dalam Al-Quran. Allah itu dalam Al-Quran gak pernah memanggil orang yang berdosa itu pada jamaah rahimahullah dengan perkataan wahai orang-orang yang berdosa. Enggak. Wahai orang-orang yang suka maksiat. Gak ada dalam Al-Quran kata-kata seperti itu. Apa kata-kata Allah dalam Al-Quran? Wahai orang-orang yang melampaui batas. Jadi nggak disebut bermaksiat, nggak disebut orang yang berbuat dosa, tapi orang yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Maka itu layyin. Perkataannya santun, tidak kasar, tidak mudah marah. Jadi kan kalau kita lihat ada bapak-bapak lagi main gaple di pos ronda, judi itu di pos ronda. Kalau kita manggilnya kasar, wahai bawa apa yang judi di sini, kira-kira datang nggak kepada kita tuh? Pasti datang, tapi datangnya bawa golok mungkin. Tapi kalau kita, wahai saudara-saudaraku, jadi ya kata-katanya itu ya santun. Ya. Jadi kata-kata santun. Sama perbuatannya juga layyin. Perbuatannya santun, perbuatan tidak kasar. Maksudnya apa perbuatan santun itu? Dia itu walaupun berbeda prinsip dengan orang lain, tapi gak pernah membuat sakit orang lain. Kan kita mah kadang kalau berbeda itu merasa paling benar gitu. Oh, saya yang paling benar, yang lain masalah. Nah, orang yang lain itu ketika berbeda, misalnya di kehidupan masyarakat itu memang ada kebiasaan yang berbeda. Kita meyakini kebiasaan itu adalah kebiasaan yang salah. Tapi ada orang yang melaksanakan itu. Dan kita misalnya diundang kepada kegiatan itu. Datang atau tidak tuh? Ya, Bapak. Atau yang ada di tengah-tengah masyarakat kan ada yang suka tahlil, ada yang tidak suka tahlil. Ini kan fenomena di tengah masyarakat. Ketika ada yang meninggal tetangga kita, ya, misalnya kita mah biasa tahlil, tetangga kita gak biasa, atau sebaliknya kita gak biasa tahlil, tetangga kita biasa tahlil. Kita datang tidak? Datang tidak berjamaah. Nah, maka orang yang lain itu dia akan tetap menjaga hubungan. Ya. Mungkin dia ya datang sebelum acara tahlil itu dia datang, atau setelah acara tahlil dia datang, atau misalnya ketika diundang pesta pernikahan, ternyata di pernikahan itu ada organ tunggal, ada dangdut, nah gitu, datang nggak? Nah, maka orang yang lain itu dia akan tetap datang, tapi dia akan mengatur. Kalau saya datang pas acaranya ada organ tunggal, berarti saya hadir di pesta yang di sana ada sesuatu yang diharumkan, berarti tidak boleh hadir. Tapi saya ingin menjaga hubungan dengan tetangga saya, dengan rekan saya, dengan relasi saya ini, dengan sahabat saya ini. Maka dia bisa datang sebelumnya atau datang setelah acara. Kita tetap aja.
datang sebelumnya ya bawa sesuatu. Itu namanya layyin. Ini sifat layyin itu saya dapat ilmunya itu dari cerita dari Ustaz Umar Mita. Ustaz Umar Mita itu beliau cerita, saya itu belajar sifat layyin itu dari ibu saya. Makanya kalau kita lihat Ustaz Umar Mita itu ceramahnya gak pernah nyalahin orang lain walaupun berbeda prinsip. Gitu. Ceramahnya ya lurus-lurus aja, gak pernah nyalahin orang lain. Karena ibunya itu ketika ada ya tadi berbenturan dengan keyakinan acaranya itu diundang oleh tetangganya itu, dia tetap menghadiri tapi ya tadi berstrategi. Sehingga walaupun berbeda dengan masyarakat itu kata dia tetap baik hubungannya dengan ibu saya. Tetap ibu saya itu dihormati di tengah-tengah masyarakat. Memang penting sifat layyin ini. Ya, sifat layyin. Nah, maka pantas kalau orang yang memiliki sifat layyin itu adalah orang yang haram disentuh api neraka karena tidak mudah. Bertutur kata santun, bertutur kata tidak kasar, tidak mudah marah, sikapnya juga santun. Ini memang tidak mudah, perlu latihan. Pada jamaah rahimahumullah. Sehingga kita ya kalau berbeda pendapat juga tidak memaksakan ya pendapat kita. Kadang-kadang orang itu kalau punya pendapat ingin pendapatnya itu diakui, ingin pendapatnya diadopsi, ingin pendapatnya diambil gitu. Nah itu namanya orang yang layyin ya. Layyin. Kemudian kata Rasul likulli hayyinin. Yang kedua, yang haram disentuh api neraka itu adalah orang yang memiliki sifat hayyin. Jadi kalau hayyin ini orang yang memiliki sifat tenang, teduh, ya, lahir maupun batinnya, tidak labil, sama ya, penuh dengan pertimbangan, tidak mudah memaki, tidak mudah melaknat. Nah itu hayyin. Jadi kalau tadi mah layyin itu kata-katanya santun, kalau ini mah tidak mudah melaknat, tidak mudah memaki. Berdasar kamu itu orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa, kamu mah udah calon penghuni neraka. Nah, gitu. Jadi dia mudah ya melaknat orang lain, mudah memaki orang lain. Nah itu tidak hayyin. Jadi kalau orang hayyin ini memiliki ya ketenangan, keteduhan, lahir maupun batin, tidak labil, tidak gampang marah juga sama, penuh pertimbangan, tidak mudah memaki, melaknat, serta ya teduh jiwanya, hayyin. Jadi gak mudah yang menyinggung orang lain, gak mudah menyakiti orang lain, itu namanya hayyin. Karena para jamaah rahimahumullah, salah satu yang akan menghilangkan ketenangan hidup kita, yang salah satu yang akan menghilangkan kelapangan hidup kita itu adalah ketika kita itu menyakiti orang lain. Kan hidup kita ini tujuannya untuk apa? Tujuannya itu bukan mencari kebahagiaan. Kebahagiaan mah gak akan kita dapatkan karena memang Allah menciptakan kita itu bukan untuk mencari kebahagiaan, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan, awas hati-hati. Nanti kita akan menyalahkan ibadah.
katanya dengan ibadah itu akan mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya ketika tidak bahagia dengan rajinnya ibadah, rajinnya datang ke masjid, rajinnya sholat malam, dengan melakukan ibadah tidak mendapatkan kebahagiaan, akhirnya kita menyalahkan ibadah. Ingat, hidup itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Ada kisah nyata itu seorang bapak-bapak yang usianya sudah 60 tahun. Ketika sebelum 60 tahun itu orang yang rajin. Dia orang yang kaya raya, rajin ibadah. Bukan hanya ibadah wajib, ibadah sunnah senantiasa dia laksanakan. Sholat sunnah, puasa sunnah senantiasa dia laksanakan. Bahkan sedekahnya luar biasa. Bukan hanya sedekah sehari 1000, tapi dia pernah mengumrohkan orang, bahkan pernah beberapa orang dihajikan sama dia. Loyal, peroyal dalam bersedekah. Tapi di masa tuanya dia sakit, kena stroke. Akhirnya dia mengatakan kepada anak-anaknya, udah jangan terlalu rajin ibadah, jangan terlalu banyak bersedekah, uangnya pakai aja untuk bersenang-senang. Lihat tuh bapak, dulu bapak itu rajin sedekah, rajin ibadah, tapi sudah tua jadi begini, kena stroke. Itu teman-teman bapak yang seusia bapak mah biasa-biasa saja, padahal dia tidak rajin ibadah. Nah, itu menganggap karena dengan ibadah itu bahagia, ingin mencapai kebahagiaan. Maka di dalam hidup itu bukan kita ingin bahagia, yang kita ingin capai itu apa? 2. Pertama adalah ketenangan, yang kedua adalah kelapangan. Walaupun kita ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, sakit kita, tapi kalau diri kita tenang, tidak sampai takut ketika sakit itu, diri kita diberikan kelapangan, sehingga ketika jatuh sakit itu Allah akan memberikan solusi kepada kita. Nah, maka itu adalah satu kebahagiaan. Jadi ketika kita tenang dan lapang itu, insya Allah hidup akan menjadi nyaman. Buat apa kaya raya tapi kalau tidak tenang? Betul nggak bapak? Gak bisa tidur, gak bisa tidur semalaman, tapi kaya raya. Mau begitu? Enggak tenang. Itu namanya Fir'aun. Fir'aun itu punya penyakit insomnia, dia gak bisa tidur. Itu salah satu penyakit Fir'aun. Di Fir'aun itu tiap malam gak tidur. Kenapa gak tidur? Karena memang kepalanya itu gak pernah lebih rendah daripada jantung. Itu menurut kesehatan. Gak pernah sujud. Kan kalau sujud itu kepala ada di bawah, jantung ada di atas. Jadi aliran darah itu menurut kesehatan mengalir kepada kepala. Nah, itu akan menjadi sehat. Makanya kenapa Rasulullah itu kalau sujud lama. Sujud itu lama. Di samping memang sujud itu adalah posisi kita terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi secara kesehatan itu ya sujud itu bagus. Sujud itu. Pokoknya kenapa ketika kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, kita dianjurkannya apa? Sujud. Agar ya ada ketenangan. Jadi ya kalau kita kaya raya tapi ternyata tidak tenang, tidak lapang, memang penghasilannya gede tiap bulan, tapi ternyata penyakitnya juga gede. Ya, penyakitnya banyak. Nah, maka yang kita inginkan dengan ibadah itu
kita mendapatkan ketenangan, kelapangan. Ketika ada masalah menimpa kita, kita tenang. Kenapa tenang? Karena kita yakin ada zat yang bisa menyelesaikan masalah kita. Karena keimanan kita. Karena kita yakin akan ada zat yang memberikan kelapangan kepada kita. Sehingga akhirnya ketika ada masalah pun orang itu akan diberikan kelapangan. Nah, maka kita harus hati-hati kepada sifat-sifat yang menghilangkan ketenangan dan kelapangan. Salah satunya adalah kalau kita suka nyakitin orang lain, baik nyakitin dengan perkataan atau nyakitin dengan sikap, dengan perilaku. Nah, ini bahaya. Di zaman Imam Az-Zahabi itu, di masanya Imam Az-Zahabi, di dalam kitabnya beliau memuat cerita tentang orang kaya yang dicabut kelapangan dan ketenangan dari kehidupan. Jadi seorang kaya ini diceritakan dalam kitab itu, suatu ketika dia itu jalan-jalan ya ke pantai, jalan-jalan ke pantai, di mana di pantai itu banyak ya nelayan yang habis nangkap ikan. Nah, dia lihat seorang nelayan bawa ikan, ikannya bagus. Nah, dia tertarik, ini ikannya bagus nih, ikannya kayaknya enak, ikannya kayaknya ya mantep ini kalau dimasak. Dia tertarik. Akhirnya dia bertanya kepada nelayan itu, karena tertarik dengan ikannya tadi, dia bertanya, "Kam tadi berapa Anda mau menjual ikan ini?" Maka kata orang itu, "La abi'u, aku tidak akan menjual." Kemudian si orang kaya itu bilang, "Kam tabi'u, berapa ini ikan? Ini dijual." "La abi'u, aku tidak akan menjual." Memang si nelayan itu diceritakan dia biasanya menjual ikan, tapi pada saat itu memang dia tidak mau menjual ikannya. Kenapa? Karena dia ingin ikan itu dipakai acara syukuran kecil-kecilan dengan keluarganya. Maka dia tidak akan menjual. "La abi'u, aku tidak akan menjualnya." Akhirnya bersikeras tidak mau menjualnya. Akhirnya si nelayan itu dipukul sama bodyguardnya orang kaya, dipukul, ditendang, diambil ikannya, dibawa pulang oleh orang kaya itu. Ketika sudah pulang, dia menyuruh pembantunya untuk masak ikannya. Ketika sudah selesai, sudah matang, ini mereka makan. Ketika makan, orang kaya itu diceritakan dalam cerita itu Imam Az-Zahabi, dia tertusuk oleh duri ikan. Kayaknya ya tertusuk duri ikan makan mudah ya pada zaman. Dia kibaskan tangannya, ya durinya udah lepas. Tapi ternyata malam harinya badannya itu menggigil panas. Akhirnya besok paginya dia datang kepada seorang tabib. Tabib itu seorang ya dokter kalau kita sekarang. Seorang tabib datang kepada seorang tabib. Dia ceritakan bahwa ini badan saya tadi malam menggigil. Terus kata si tabib itu, "Kenapa menggigil?" "Ini saya ketika makan ikan, ini jempol saya, ibu jari saya, ini terkena duri ikan." "Memang kapan kejadiannya?" "Tadi malam." Kata si tabib, "Gak mungkin ini tadi malam." "Kenapa?" "Karena ini sudah membusuk." "Kapan kejadiannya?" Ditanya lagi. Maka kata si orang kaya itu, fil barihah itu tadi malam. Fil barihah tadi malam. Agak mungkin tadi kayaknya ini sudah
2 pekan atau 3 pekan? Enggak, tadi malam. Kata si tabib itu, ini karena sudah membusuk, maka mau tidak mau jempolmu, ibu jarimu itu harus dipotong. Akhirnya dipotong. Dia dipotong, pulanglah dia ke rumahnya. Tapi ternyata malam esoknya begitu lagi. Dia badannya menggigil lagi, panas lagi badannya. Datang lagi kepada si tabib. Kata si tabib itu, oh ini busuknya sudah menjalar ke telapak tangan. Maka telapak tangan kamu harus dipotong. Hanya dipotong telapak tangannya. Malam selanjutnya begitu lagi. Datang ke tabib, dipotong lagi. Dipotong lagi sampai sikut. Ternyata begitu lagi. Dipotong lagi sampai lengan atasnya. Dan ternyata ketika dia sering berkunjung kepada tabib itu, ada seorang ulama tetangganya si tabib melihat orang kaya itu senantiasa bolak-balik. Akhirnya dia penasaran, dia tanya, saya melihat Anda itu ketika datang kepada tetangga saya seorang tabib, tiap pulang pasti ada bagian anggota tangan Anda yang putus, yang dipotong, yang diamputasi. Begitu. Kenapa? Kata seorang ulama itu sampai terjadi seperti itu. Maka kata orang kaya itu, ini saya makan ikan kemudian tertusuk duri. Maka si ulama itu bertanya, kan kalau ulama mah ya pandangannya ke depan. Dari mana engkau mendapatkan ikan? Fisatil bahr, di pinggir pantai. Pantai yang mana? Yang sudah dikapling atau belum dikapling? Kalau dulu mah nggak ada ya, pantai nggak dikapling. Sekarang aja pantai dikapling. Dari pantai yang mana? Ya. Oh, di pantai itu. Kemudian kam taslari, berapa engkau beli ikan itu? Kata seorang kaya, la abi, aku tidak membelinya, tapi aku mengambilnya dengan paksa. Maka kata si ulama itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullah. Kata si ulama itu, kamu cari nelayan itu sampai ketemu, minta maaflah kepada nelayan itu, minta ridhonya kepada nelayan itu. Karena yang mengatakan seperti itu seorang ulama, orang kaya itu takut. Akhirnya dia kembali lagi. Jadi kata Allah, sebelum busuk yang ada di tanganmu itu terus menjalar kepada anggota tubuh vitalmu sehingga kamu mati, segera kamu cari nelayan itu untuk minta maaf, minta ridho. Akhirnya dia pergi ke pinggir pantai lagi. Dia ketemu dengan si nelayan yang dulu dia zalimi, dia sakiti. Kata si nelayan itu, siapa bapak ini? Kata si orang kaya itu, saya yang dulu mendolimi kamu. Kata si nelayan, bukan, kamu bukan bapak yang mendolimi saya. Karena yang mendolimi saya dulu itu orang yang anggota tubuhnya lengkap. Kalau bapak nggak ada tangannya. Dulu mah yang mukul saya, yang nendang saya itu orang yang tangannya itu lengkap anggota tubuhnya. Akhirnya si orang itu menceritakan kejadian kenapa tangannya itu sampai tidak ada, sampai dipotong. Akhirnya kata si nelayan itu, saya tidak tahu kejadiannya akan seperti ini. Saya ridho, saya maafkan, ikan itu halal untuk bapak. Gitu. Udah tenang berarti, udah mendapat maaf, udah mendapat ridho. Tapi sebelum pergi seorang kaya itu, memang apa yang kau laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata si nelayan itu, dulu ketika saya itu dipukul, ketika saya itu ditendang dan diambil ikan saya sakit.
Ketika saya merasa sakit, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku ini adalah hambamu ya Allah. Kata si nelayan itu, ya Allah, ada orang qad akhadha ma rajabtani, ada orang yang mengambil apa yang telah engkau rizkikan kepadaku. Dia merasa taqwa, dia merasa kuat dirinya sehingga mengambil rizki yang telah engkau tentukan untukku, rizki itu. Maka kata orang itu, fa'arini qudratak, ya Allah, perlihatkan kepadaku kekuasaanmu. Nah, ini yang luar biasa di akhirnya itu, fa'arini qudratak, ya Allah, perlihatkanlah kekuasaan kepadaku. Maka akhirnya terjadi seperti itu. Jadi makanya kalau kita menyakiti orang itu hati-hati. Karena kalau orang sudah merasa tersakiti, terzalimi oleh kita, kalau dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kata Rasul, du'aul mazlum mustajab. Laisa bainallahu wa bainahu hijab. Doanya orang yang terzalimi itu mustajab, dikabul oleh Allah, gak ada antara dia dan Allah itu penghalang. Itu hati-hati kalau kita pernah menyakiti orang. Maka ketika kita ada rasa ada kesulitan dalam kehidupan kita itu, ada kesusahan dalam kehidupan kita, ingat itu. Karena ada dosa yang kata Rasul itu balasannya 2 kali. Dibalas langsung di dunia, dibalas juga di akhirat. Dosa apa itu? Dosa ketika kita menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, dan dosa ketika kita durhaka kepada orang tua kita. Jadi kalau durhaka itu balasannya di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Maka kalau kita ada kesulitan dalam kehidupan, ingat 2 hal itu. Dosa apa saya kepada orang tua saya? Apa kesalahan yang pernah saya lakukan kepada orang tua saya? Saya itu ketika sakit, para jamaah rahimahumullah, diperiksa ke dokter, ginjalnya tinggal 7%. Ya nama juga manusia biasa ya, khawatir, takut meninggal, itu ya manusia. Akhirnya saya, ya Allah, dosa apa? Apakah saya pernah menyakiti orang? Ingat. Ya Allah, kalau andaikan saya pernah menyakitkan, beri saya petunjuk ya Allah. Temukan dengan orang itu ya Allah, saya akan minta maaf ya Allah. Karena khawatirnya memang karena punya kesalahan kepada orang, kayaknya orangnya tadi masih merasa sakit. Hanya berdoa kepada Allah untuk menimpakan sesuatu kepada dia. Atau ada doa saya kepada orang tua saya. Maka lihat tuh 2 hal itu. Jadi doa orang yang terzalimi itu mustajab. Makanya hati-hati kalau kita jadi pejabat, kalau kita jadi kepala negara itu berbuat zalim itu hati-hati. Makanya gak ada ceritanya di dalam sejarah kepala negara yang melakukan perbuatan zalim kepada rakyatnya ujung hidupnya itu bahagia. Ada Mustafa Kamal Atatürk yang zalim kepada rakyatnya di Turki dulu. Maka ketika meninggal dunianya sakitnya begitu lama. Ketika meninggal dunia tidak diterima oleh tanah, dikuburkan di tanah, naik lagi sehingga sekarang mayatnya itu disimpan di suatu gedung dan baunya sangat menyengat. Sampai didatangkan parfum terbaik di dunia juga bisa. Sekarang ada tuh kalau bawa ke Turki itu ada makamnya Mustafa Kamal Atatürk di Turki. Itu kata yang sudah ke sana, saya juga belum ke sana dapat ceritanya. Ya itu bau sekali Ustaz. Jadi kalau kita mendekat itu memang baunya tercium gitu. Itu ya orang-orang yang melakukan perbuatan zalim, dan banyak.
cerita-cerita dalam Al-Quran yang bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, orang-orang yang dia itu menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Maka kita harus hati-hati. Tapi luar biasanya ajaran Islam, para jamaah rahimakumullah, kata Rasul itu unsur akhaka zaliman au madluman, tolonglah saudaramu zaliman yang melakukan perbuatan zalim au madluman atau yang terzalim. Nah, kita semua paham bagaimana menolong orang yang terzalim ini, ya bisa. Orang yang terzalim harus ditolong, layak ditolong, layak diselamatkan orang yang terzalim itu. Tapi bagaimana menolong orang yang melakukan perbuatan zalim? Nah, inilah yang dulu juga para sahabat kebingungan. Ya Rasul, kalau kami harus menolong orang yang terzalim, memang harus ditolong orang yang terzalim. Tapi ini bagaimana menolong orang yang melakukan perbuatan zalim? Maka kata Rasul, ta'khudhu fawqa yaday, ta'khudhu fawqa yaday, peganglah tangannya, kata Rasul, tahan dia dari melakukan perbuatan zalim. Jadi kalau ada yang melakukan perbuatan zalim, ya kita harus cegah. Mencegah perbuatan zalim itu salah satu ya bukti sayang kita kepada orang itu. Jangan. Kalau ada yang mudah marah itu memukul aja, pada siap itu. Tangkap tangannya gitu. Ya. Makanya kalau pemerintah itu dikritisi, pejabat itu dikritisi, ketika melakukan perbuatan harusnya bersyukur. Itu tandanya memang ya rakyat itu sayang, khawatirnya dia tidak. Nah, itu orang yang suka menyakiti orang lain, berarti dia tidak memiliki sifat hayyin dan layyin, sehingga ketenangannya hilang walaupun kaya tadi, sehingga kelapangannya hilang walaupun kaya tadi. Gitu. Hanya dengan tertusuk ya duri ikan saja penyebabnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bisa menyebabkan badannya menjadi, kalau tidak diingatkan oleh seorang ulama, mungkin badannya jadi habis, tangannya dipotong, apanya lagi dipotong. Nah, maka kita untuk memiliki sifat hayyin dan layyin ini memang harus berlatih, latihan menata diri jamaah rahimakumullah. Tapi insya Allah ketika kita senantiasa menata diri kita dengan keimanan dan ketakwaan, layyin dan hayyin ini adalah ya akibat ketika kita senantiasa menata diri dengan keimanan kita dan ketakwaan kita, dengan senantiasa kita tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang haram disentuh oleh api neraka itu kata Rasulullah SAW, qoribin, orang yang memiliki sifat qorib. Jadi qorib ini kalau dalam bahasa Arab diambil dari kata qoruba. Qoruba itu dekat. Atau qorib, atau mudahnya qorib itu bahasa kita mudah akrab. Jadi orang ini adalah orang yang akrab, orang yang ramah, jadi enak diajak bicara, menyenangkan gitu. Itu orang qorib. Murah senyum jika bertemu, itu qorib. Jadi orang qorib kalau bicara dengan dia enak, kalau bicara dengan dia nyaman, dia mudah senyum. Kan kadang ada orang itu kalau ketemu, kalau kata orang Sunda mah kurawed hasem. Kurawed hasem itu jamadun kurang seri, nah gitu. Jadi ya dia gitu. Ya cemberut saja, gak pernah senyum gitu. Jadi maka harus latihan tuh. Ketemu dengan orang itu ya senyum, ya tersenyum gitu. Itu orang yang qorib, mudah dia enak diajak bicara, enak diajak ngobrol, qorib.
Nah, kita harus memiliki sifat qorib. Tapi sifat qorib ini bukan hanya kepada orang lain saja. Jangan sampai kita qorib dengan orang lain, mudah diajak bicara dengan orang lain senang berbicara dengan kita, tapi kita tidak qorib dengan keluarga kita. Kita gak pernah ngobrol sama istri, gak pernah ngobrol sama anak-anak. Jadi kita harus qorib di tengah-tengah keluarga, qorib di tengah-tengah ya kehidupan kita, di tengah-tengah bermasyarakat kita. Itu qorib. Sehingga kalau ngobrol dengan bapak ini mah, ya mungkin dia suka bercanda. Ya bercanda itu boleh, asal jangan bercandanya menyemoohkan, melecehkan agama. Yang nggak boleh itu kalau bercanda melecehkan agama. Ya bercanda sekedar bumbu-bumbu ketika kita ngobrol gitu tuh. Ya silakan. Kalau ngobrol dengan dia itu, saya tahan lama, baterainya terus, nah gitu. Nggak usah dicas, gitu. Enak, diajak ngobrol. Nah sekarang itu biasanya kalau zaman sekarang yang merusak sifat qorib ini para jamaah rahimakumullah adanya apa? Adanya ini adanya HP. Gitu. Kadang kita lagi ngobrol dengan orang lain, malah kita lihat HP. Maka akhirnya orang lain itu merasa tersinggung. Makanya HP ini perusak hubungan kita. Begitu juga ketika di rumah tangga, sebelum tidur itu suami istri ngapain? Lihat HP dua-duanya. Anaknya lihat HP sebelum tidur itu. Gitu. Padahal kata para ulama, waktu 1 jam sebelum tidur itu adalah waktu yang luar biasa untuk menguatkan pemahaman kita, sehingga nanti untuk mencerdaskan pemahaman kita, sehingga nanti otaklah yang akan mengelola apa yang sudah dicerna oleh otak kita ketika tidur. Gitu. Maka para ulama itu dulu sebelum tidur itu, kalau dalam istilah para ulama namanya mutola. Mutola itu ya melihat kembali, membaca kitab-kitab gitu. Sehingga ketika tidur itu ada proses, kalau dalam ilmu perotakan itu nyuro apa itu namanya yang perotakan itu. Jadi ada proses begitu. Gitu. Makanya Barat tahu kalau Barat. Jadi Barat itu suka mencuri ide-ide dari Islam. Maka di Barat itu ada yang disebut pillow talk, ngobrol di bantal. Jadi ngobrol di bantal, ngobrol sebelum tidur. Padahal ini dulu dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul itu kalau sebelum tidur, ya, Rasul itu kenapa sholatnya lebih cepat kemudian tidur? Nah, Rasul itu ketika tidur apa? Dengerin cerita istrinya. Karena kan perempuan mah, para jamaah rahimakumullah, ditakdirkan oleh Allah fitrahnya itu banyak ngomong. Jadi kalau perempuan banyak ngomong, itu memang fitrahnya. Harus bersyukur kita. Karena kalau perempuan itu jarang ngomong, nah itu bahaya. Karena perempuan mah adalah ibu yang mendidik anak-anak, makanya harus cerewet. Kalau tidak cerewet, anaknya akan pintar. Wah, ketika cerewet, anaknya teng pintar. Itu. Makanya Rasul itu mendengarkan cerita Aisyah itu, walaupun cerita itu gak penting-penting banget. Kadang-kadang begitu tuh istri itu cerita tentang ya ada tikus di rumah, kadang penting-penting banget itu. Oh, tadi ada tikus pak, nah gitu. Padahal gak penting-penting, tapi Rasul mendengarkan. Rasul gak pernah menyela sampai terakhir didengarkan itu cerita istrinya itu. Nah itu namanya piloto kalau di Barat itu. Nah itu sifat qorib, sehingga terjadi keakraban di tengah-tengah keluarga itu. Tapi kalau dua-duanya pegang HP, sebelum tidur pegang HP. Nah, makanya nanti kita harus setting di rumah itu 1 jam sebelum tidur
HP disimpan semuanya. Nah, kita saatnya ngobrol, anak dengan bapaknya, anak dengan ibunya, ya ngobrol tentang keluarga agar terjalin tadi keakraban, jadi enak keluarga itu gitu. Nah, itu sifat qori. Kadang kita juga kan kalau ngobrol dengan orang lain lebih mementingkan apa yang ada di HP gitu. Makanya ketika memang ini pesannya penting, maka kita harus ketika ngobrol itu harus izin dulu. Maaf Pak, saya lihat HP dulu ya, sebentar gitu. Jangan sampai ketika kita lagi ngobrol dengan teman tuh tiba-tiba ada HP punya langsung ke HP. Oh, maaf ya, saya terima dulu telepon nih, saya baca dulu ya, kayaknya WA-nya penting. Bahkan Rasul itu saking qoribnya itu, Rasul itu kalau ngobrol itu Rasul gak pernah memalingkan wajah, tapi memalingkan dengan badannya. Sehingga Rasul itu kalau ngobrol itu berhadapan. Sehingga orang-orang itu ketika ngobrol dengan Rasul tertunduk. Kenapa? Karena melihat sekali betapa indahnya wajah Rasul itu. Gitu. Rasul itu. Memang Rasul juga pernah melakukan kesalahan pada jamaah rahimakumullah. Rasul pernah cuekin orang, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, orang buta. Ingin ngobrol, ingin konsultasi kepada Rasul, tapi sama Rasul dicuekin, dibiarin, gak direspon. Makanya oleh Allah langsung ditegur Rasul itu di dalam Quran surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla. Abasa, kenapa kamu bermuka masam, wa tawalla, dan kamu berpaling, an ja'ahul a'ma, ketika datang kepadamu itu orang yang buta. Maka ketika ditegur oleh Allah, langsung Rasul itu menghadap kepada Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu. Memang ya kan Rasul juga manusia ya, tapi itu ya pelajaran bagi kita, jadi contoh bagi kita. Makanya ketika kita ngobrol dengan orang, kita harus memiliki sifat qori. Enak diajak ngobrol ya, enak diajak ngobrol. Nah ini juga sama, kita harus latihan. Salah satunya tadi tandanya qorib itu ya murah, tersenyum. Kemudian yang terakhir, para jamaah rahimakumullah, yang keempat, orang yang haram disentuh api neraka itu adalah orang yang memiliki sifat sahlun. Sahal itu dalam bahasa Arab artinya mudah. Sahlun, mudah itu ada yusrun, ada sahlun, ada yusrun. Jadi kalau yusrun itu mudah bagi siapapun kalau dalam masalah itu. Makanya Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu yusra, pasti ada kemudahan. Jadi mudah bagi siapapun. Atau misalnya Allah menyatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Sungguh kami itu telah memudahkan, kata Allah, Al-Quran untuk dipelajari, untuk diingat, untuk ditafakuri, untuk ditadaburi. Nah, ada kata yasarna, yasar itu dari kata yusron sama. Yasar itu mudah untuk siapa? Mudah untuk siapapun. Tapi kalau sahal itu ya mudahnya, kalau masalah ya mudahnya untuk tertentu aja. Mudah untuk dia, belum tentu mudah untuk orang itu sahal. Tapi kalau sahal di sini itu adalah memiliki sifat sahlun. Sahlun di sini maksudnya apa? Dia tidak pernah mempersulit sesuatu. Selalu ada solusi bagi setiap permasalahan. Tidak pernah menyulitkan orang. Tidak suka berbelit-belit. Tidak menyusahkan orang lain. Ini penting. Kita itu harus mempermudah urusan orang. Di Rasul itu ketika ada seorang sahabat yang dia melanggar ketika di bulan Ramadan itu, dia melanggar, mohon maaf, melakukan ya hubungan suami istri di siang hari. Maka itu kan harus membayar apa? Harus berpuasa 2 bulan terus-terus.
atau membayar kafarat. Maka sahabat tuh melapor kepada Rasul. Jadi sahabat Nabi mah luar biasa. Jadi ketika melakukan perbuatan salah itu gak malu memang. Dia menyadari itu salah, ingin bertaubat, sehingga minta solusi kepada Rasul. Ya Rasul, saya ini melakukan kesalahan ya Rasul. Saya melakukan ini. Apa yang harus saya lakukan? Kata Rasul, kamu harus puasa 2 bulan. Oh ya Rasul, 1 bulan saya gak tahan, apalagi 2 bulan. Udah kamu bayar kafarat. Bayar kafarat, kamu memberi makan kepada 6 orang-orang miskin. Gitu. Saya gak punya untuk memberi makannya Rasul. Kata Rasul, nih aku kasih kurma, berikan kepada orang miskin. Ya Rasul, di kota ini gak ada yang miskin, yang paling miskin itu saya ya Rasul. Ini adalah orang miskin yang melakukan perbuatan salah. Kata Rasul, ya udah itu buat kamu aja. Jadi Rasul tidak mempersulit, tidak mempersulit. Ini ya terutama ini bagi kita yang ya punya kebijakan, penentu kebijakan. Jadi kalau ada orang yang mau datang ke masjid mau sedekah, jangan dipersulit. Pastor, sediakan QR. QRIS. Nah, mau sedekah, saya mah gak ada uang guys. Atuh bagaimana ya gak ada uang guys? Nah, ini QRIS nih. Pokoknya orang gitu mempermudah pokoknya itu. Pokoknya permudah segalanya gitu. Ya, dipermudah. Ya, jangan sampai orang itu ya menjadi sulit untuk melakukan kebaikan saja jadi sulit ini gitu. Ya, kita permudah. Untuk bikin ini, bikin itu kok sulit. Maka ini sifat qorib ini emang cocok untuk ya para pejabat, para pemegang kebijakan. Gitu. Mau bikin KTP saja sulit ini. Mau bikin surat keterangan ini saja sulit. Maka kata Rasul itu punya prinsip, ya. Yassiru wala tu'assiru, kata Rasul. Jadi kalau dalam urusan teknis itu kata Rasul, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan persulit. Itu dalam urusan teknis. Memang kita harus ya seperti itu, mempermudah orang lain. Mempermudah urusan orang lain. Itu namanya orang yang memiliki sifat qorib. Sifat sahlun. Dia senantiasa mempermudah urusan orang lain, tidak menyusahkan orang lain, tidak mempersulit orang lain. Sehingga memang orang-orang yang memiliki sifat ini ya tentunya tidak mudah. Dia memiliki sifat hayyin, ya. Hayyin itu, kemudian dia memiliki sifat layyin, kemudian dia memiliki sifat qorib, kemudian dia memiliki sifat sahlun tadi. Kan kalau hayyin itu dia ya hayyin sama layyin itu hampir agak mirip ya. Kalau layyin itu santun perkataannya. Kalau hayyin itu ya tidak mudah marah, tidak mudah melaknat gitu. Itu hayyin dan layyin. Kalau qorib tadi akrab, enak diajak bicara. Kalau sahlun itu mempermudah urusan. Nah, sifat inilah para jamaah rahimakumullah yang harus melekat di dalam diri kita kalau kita ingin menjadi orang-orang yang tidak disentuh api neraka. Jadi salah satu sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar, oleh para sahabat. Jadi Abu Bakar itu orangnya pemaaf, gitu. Sifatnya luar biasa. Jadi Abu Bakar itu kalau dibandingkan ibadahnya dengan kita, ya lamaan kita. Abu Bakar itu masuk Islamnya itu kan di usia tua. Jadi kalau lama-lamaan melaksanakan sholat kita dengan Abu Bakar, kayaknya lebih lamaan kita itu sholat. Lebih banyakkan jumlah rakaat kita. Cuma kata para ulama itu Abu Bakar itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena ibadah sholat,
Karena kalau mengandalkan ibadah sholatnya gak banyak, tapi karena memiliki sifat layyin, sifat hayyin yang maaf. Jadi Abu Bakar itu kan pernah suatu ketika Aisyah itu, karena Aisyah itu pernah difitnah melakukan zina ya. Dalam hadis ifki itu cerita tentang ya fitnah kepada Aisyah. Jadi Aisyah itu memang ketinggalan perhiasannya. Nah, pas ketinggalan perhiasan ditemukan oleh seorang sahabat laki-laki. Maka disangka Aisyah itu gelangnya lepas, berarti jangan-jangan ya melakukan sesuatu, melakukan perbuatannya, maka dituduh nabinya. Nah, yang menuduh berzina itu adalah keponakannya Abu Bakar, yang kehidupan sehari-harinya, biaya kehidupan bulanan itu dijamin oleh Abu Bakar, dibayar oleh Abu Bakar. Maka ketika itu Abu Bakar akhirnya ya namanya juga anaknya dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik gitu ya, sakit tentunya selaku manusia. Hanya Abu Bakar mengatakan, hanya udah aku akan stop biaya hidup untuk namanya mistok. Aku akan stop biaya hidup untuk. Tapi akhirnya si ponakannya itu ya dia meminta maaf pada Abu Bakar. Maafkan saya, jangan di stop biaya hidup. Maka ketika dia meminta maaf seperti itu, Abu Bakar akhirnya ya tidak jadi menyetop biaya hidupnya itu. Akhirnya Abu Bakar kembali membiayai kehidupan bulanannya itu. Jadi Abu Bakar mah ya hatinya itu mudah tersentuh. Itu salah satu kehebatan Abu Bakar. Maka yang mudah menangis itu sahabat Rasul, salah satunya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu bisa berada di surganya Allah Subhanahu wa taala karena itu pada jamaah ini. Nah, maka mari kita berlatih diri kita, menerpa diri kita untuk memiliki sifat-sifat ini. Sifat hayyin, sifat layyin, sifat qarib, dan sifat sahl atau sahlun. Nah, mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Api neraka tidak menyentuh kita. Itu mungkin pada jamaah rahimahullah yang bisa disampaikan. Sebelum diakhiri, kalau ada yang ingin disampaikan, maka dipersilahkan. Baik, alhamdulillah yang mau berkata dipersilahkan. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi
orang yang punya hutang kepada kita gitu. Di antaranya bagaimana, apakah kita harus sifat lain? Udah coba saja. Nah ini memang beda urusan. Jadi hutang itu pertama memang ada kewajiban kita untuk mengingatkan. Jadi ketika orang punya hutang kepada kita, punya kewajiban untuk mengingatkan. Dan memang yang berhutang juga harus sadar bahwa ketika punya hutang itu akan terbawa terus sampai ke akhirat kalau tidak diselesaikan di dunia. Gitu. Bahkan kata Rasul, orang yang mati syahid saja harusnya masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Tapi kalau punya hutang itu dia tergadai dengan hutangnya. Jadi mu'allaqun bidainihi, tergantung dengan hutangnya itu. Nah maka dua belah pihak ini memang harus sama-sama memahami. Orang yang punya hutang harus sadar, orang yang memberikan hutang memang ada kewajiban mengingatkan. Nah cuma ketika kita belajar tadi sifat hayyin dan layyin itu, nah ketika kita mengingatkan mungkin kita kata-katanya layyin gitu, kata-katanya hayyin gitu. Ya pilih kata-kata yang tidak menyakitkan, kata-kata yang bukan mengancam dan sebagainya begitu. Hanya sekedar mohon maaf Pak, saya ingatkan begini-begini, yang kata-kata halus. Atau kalau kata ini kata-kata sindir sampir gitu. Sindir sampir itu apa ya? Apa tuh bahasa Indonesianya? Jadi kata-kata tidak langsung tapi menyentuh gitu tuh. Ya, tapi menyentuh. Kalau sekarang mah ya kalau kata-kata tulisannya banyak sekarang mah. Tinggal cari di AI ya buatin kata-kata ya. Kalau sekarang gitu, kalau kata-kata WA. Nah, kita bisa belajar kata-kata yang kira-kira saya mau mengingatkan orang ini punya hutang gede kepada saya tapi tidak menyentuh. Apa tuh kata-katanya? Nah, kita cari dulu. Kata-katanya harus begini. Nah, tetap jadi esensinya kita mengingatkan, menagih hutang itu ada, tapi kita tetap bersifat lain. Nah, nanti akan beda juga dengan kita ya seperti bersikap seperti debt collector dengan sifat lain, nanti akan beda juga penerimaannya. Pasti orang itu akan ya mungkin kalau orang itu sadar dengan sendirinya ya akan merasa malu juga, diingatkan dengan baik dan halus. Nah maka andaikan ternyata tidak bayar juga dan kita ternyata tahu orang itu memang betul-betul susah, bukan pura-pura susah gitu. Tapi kalau orang pura-pura susah memang harus diingatkan sama kita. Tapi ini memang kita tahu kehidupan memang betul-betul susah. Maka kata Allah itu dalam Al-Quran, ketika ada orang yang berhutang kepada kita itu panaziratun ilal maisar, tunggulah sampai dia itu maisar itu dapat kemudahan gitu, dapat kemudahan. Maka sebenarnya ketika orang-orang yang menghutang kepada kita betul-betul sulit, nah maka ya pilihannya kita bisa memutihkan hutang itu atau kita ya bisa mengasih tempo yang memudahkannya. Atau misalnya kita kasih solusi, soal tuh Pak kalau tidak bisa sekaligus mah dicicil per bulan mau berapa gitu misalnya gitu. Kita berikan kemudahan-kemudahan pilihan itu. Tapi kalau andai kata sulit saja, nah maka kalau kita ya ikhlas ridho, ya kita putihkan, dan itu insya Allah pahalanya lebih besar daripada sedekah. Jadi pahala membebaskan hutang itu, memutihkan hutang itu pahalanya yang lebih besar daripada sedekah. Tapi ketika kita tadi tahapan-tahapan ini kita jalani gitu, tahapan-tahapan ini kita jalani. Ya, karena memang menghutangkan itu bukan bisnis seperti sekarang. Kalau sekarang orang hutang-menghutang jadi bisnis, dijadikan bisnis. Hutang-menghutang mah ta'awun, hanya menolong saja. Sehingga kalau orang menghutangkan itu ini punya pembagian gede. Sekarang menjadikan bisnis. Jadi seperti itu. Maka kita tetap mengingatkan, tapi tetap kata-kata kita harus layyin dan hayyin tadi. Ya. Dan kita juga tetap harus qorib. Jangan sampai karena punya hutang kepada kita, kita memembargo aja, mencuekin gitu dia gitu. Ya jangan juga. Tetap aja insya Allah. Makanya memang ya tadi tidak mudah pada jamaah. Kita harus latihan berat. Kemudian yang
Kedua, terkait dengan ya orang saudara kita di Palestina, memang ya terdolim. Tapi kalau doa orang yang terdolim itu diijabah, kenapa sampai sekarang ya belum selesai juga, mungkin begitu, belum selesai juga. Nah memang inilah bedanya umat baginda Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat terdahulu. Jadi kalau umat-umat terdahulu itu kalau melakukan kedzaliman langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dalam Al-Qur'an memang pantaqomnahum rabbuhum. Maka orang-orang kaum dulu itu ketika melakukan perbuatan zalim langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat cerita-cerita misalnya kaum Madian. Kaum Madian itu penduduknya melakukan perbuatan zalim. Gitu. Maka sama Allah langsung dihancurkan ke semuanya. Gitu. Jadi kalau dulu mah orang-orang yang melakukan zalim, melakukan kemaksiatan itu dihancurkan. Dulu di Indonesia juga ada. Di daerah Dieng. Di daerah Dieng itu ada sebuah kampung namanya Dukuh Legian. Kampung itu sekarang nggak ada. Jadi kalau kita ke Dieng itu tinggal tubuhnya saja. Jadi memang dulu kampung Dukuh Legian ini terkenal kampung yang kalau panen itu penghasilannya banyak, melimpah ruah. Tapi penghasilannya itu dipakai untuk berpoya-poya, melakukan kemaksiatan, melakukan mabuk-mabukan, berzinah, bahkan berzinah ibu, berzinah dengan anaknya. Sudah tidak karuan pokoknya. Maka akhirnya kata cerita dalam sejarah tersebut itu ada salah satu gunung di Dieng itu yang atasnya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpahkan kepada kampung itu. Kampung itu amblas, enggak ada sekarang. Tinggal tubuhnya. Itu terjadi itu di Indonesia juga. Itu kalau di searching di Google ada sejarah tentang kampung Dukuh Legian yang amblas. Nah, kalau dulu itu seperti penduduk Madian juga begitu. Dikasih kelaparan, dikasih panas yang sangat menyengat. Akhirnya dia lihat awan, ada awan hitam, mendekat kepada awan, karena kalau awan hitam biasa turun hujan. Ternyata awan itu mengeluarkan api panas, akhirnya mereka terbakar semuanya mati. Itu penduduk Madian salah satunya. Nah kalau dulu begitu. Nah kalau umat baginda Nabi Muhammad itu memang ini karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad, ketika ada orang yang melakukan perbuatan zalim itu dikasih kesempatan untuk bertaubat, tidak langsung balas itu. Tapi lambat laun itu pasti akan hancur. Gitu. Contohnya seperti Amerika dan Israel sekarang. Sekarang itu Amerika itu secara ekonomi, kata pengamat ekonomi itu sama juga sebetulnya dengan kita. Cuma tidak menunjukkan. Karena sekarang itu negeri Teluk itu setelah belajar dengan Iran yang begitu berani menentang Amerika, negeri Teluk ini dia kan punya, biasa kan kalau di negara ada intel itu pada bicara, kata pakar itu. Jadi kamu jangan invest uang ke Amerika, nanti uangmu itu akan dimanfaatkan untuk ini untuk itu. Maka sekarang itu negara-negara Teluk itu berencana mengambil uangnya yang ada di Amerika, akan dipindahkan investnya itu udah jangan, kata Iran itu jangan di Amerika investnya ke Cina. Mau diinvestkan ke Cina, dialihkan. Sehingga sekarang secara ekonomi itu Amerika itu lagi agak ketakutan. Kalau itu diambil investnya negara-negara Teluk itu, ya udah. Karena kan Amerika itu kaya raya itu ya karena ada negara-negara Teluk yang tunduk ini nih. Kan penghasil minyak itu ya negara-negara Teluk itu salah satunya. Nah sekarang begitu. Tapi kita harus yakin orang yang melakukan perbuatan zalim itu lambat laun pasti akan Allah hancurkan itu. Orang yang melakukan perbuatan zalim, ya perbuatan. Jadi insya Allah ya Palestina itu nanti ya akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan karena salah satu buktinya juga ya doa-doanya diijabah itu Allah tetap
lahir dari Palestina itu ada seorang perempuan yang melahirkan anak itu kembar bukan 2 tapi banyak gitu nasinya. Itu mungkin salah satu doa-doa lain yang Allah kabul gitu. Ada doa-doa lain gitu yang Allah kabulkan, yang Allah tetap melindungi orang-orang Palestina itu. Ya. Walaupun memang ada kita mendapatkan informasi ada korban-korban, tapi yang menghancurkan Palestina itu lambat laun pasti akan Allah balas itu semua. Tinggal kita lihat aja, karena Allah pasti akan memberikan balasan pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat. Jadi kita jangan khawatir, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah untungnya kita yang menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika melakukan perbuatan salah itu masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Begitu wallahu a'lam. Baik para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke majelis ini Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita. Andaikan di antara kita ada yang sedang sakit, di antara keluarga kita ada yang sedang sakit, di antara jamaah kita ada yang sedang sakit, di antara tetangga kita ada yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya, ganti dengan kesehatan. Andaikan di antara kita ada yang memiliki kesulitan, kesusahan, kebingungan, ditimpa musibah, Allah angkat sulit, susah, bingung, musibahnya ganti dengan kebaikan. Andaikan di antara kita ada yang memiliki hajat, cita-cita, keinginan, Allah segera wujudkan hajat, cita-cita, keinginan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kebaikan sampai ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di waktu yang baik, dikumpulkan kembali di surganya Allah bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Ala hadihini wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.